Selamat pagi para sobat tani Indonesia. Jumpa lagi kita pada pagi yang cerah ini. Pada kesempatan ini, para sobat tani Indonesia, saya akan memperlihatkan hasil percobaan saya tentang pengendalian penyakit pada tanaman duku. Jadi di daerah ini, daerah Kasoy, Kecamatan Kasoy, Kabupaten Waikanan, Lampung, itu tanaman dukunya sebagian besar sudah terserang penyakit, sepertinya itu disebabkan oleh jamur. Jadi tanamannya itu menjadi layu, daun menguning, kemudian batangnya itu mengelupas. Nah, kita sudah melakukan percobaan, ada 2 blok. Jadi antar blok itu jaraknya kira-kira sekitar 10 sampai 15 meter. Jadi blok sebelah sini itu kita semprot. Kita kendalikan dengan obat-obatan, racikan beberapa jenis obat terdiri dari nanti saya sebutkan. Kemudian blok yang satu lagi itu tidak kita beri perlakuan, jadi kita biarkan aja dia terserang. Jadi dia dulu ada yang satu terserang, kemudian yang lainnya juga sudah menyebar. Nah, itu sama sekali tidak kita beri perlakuan. Saya akan memperlihatkan kepada para sobat tani nanti tanaman yang sehat yang sudah kita perlakukan dengan perlakuan racikan obat, kemudian sebelahnya yang tidak kita perlakukan sama sekali. Jadi para sobat tani, beberapa jenis obat-obatan yang saya pakai di sini itu ada ini, kita ini mengandung zat pengatur tumbuh. Saya tidak akan kelihatan mereknya. Jadi para sobat tani bisa cari. Ini satu. Ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tajuk dan tunas-tunas baru. Kemudian juga untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, tanaman yang sudah kita semprot sekarang sedang berbunga dan bunganya lebat sekali. Dan tidak terserang oleh penyakit jamur tersebut. Jadi satu, obat ini. Yang kedua, kita juga pakai ini. Saya juga tidak akan memperlihatkan merek ya. Jadi sobat tani bisa tahu ini di pasaran merek apa. Warnanya seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk mengaktifkan mikroorganisme yang ada di sekitar perakaran dari tanaman duku. Jadi tanaman duku yang kita semprotkan itu mikroorganisme menjadi aktif sehingga dia mempunyai kemampuan untuk mengendalikan jamur-jamur lain yang menyebabkan tanaman duku itu bisa mati. 2. Yang ketiga, kita juga memakai fungisida. Nah, fungisidanya sobat tani bisa lihat, ini bisa dicari di pasaran ya. Nah, jadi sobat tani cari aja. Nah, fungisida ini juga kita campur. Ini gunanya fungisida tentu untuk mengendalikan jamur yang menyerang tanaman duku kita. Kemudian kita juga menggunakan insektisida. Ya, insektisida ini sobat tani bisa lihat di pasaran ada nih jualannya. Nah, jadi insektisida ini ada 2 jenis ya. Ada yang ini juga. 2 jenis insektisida ini kita campur. Sobat tadi bisa menggunakan jenis insektisida yang lainnya. Tapi itu belum saya coba. Tapi dua ini sudah saya pakai. Jadi tidak terpaku harus memakai merek-merek yang ini. Nah, insektisida ini kita pakai para sobat tani untuk mengendalikan kalau jamur itu dibawa oleh vektor. Jadi ada serangga-serangga mungkin yang membawanya. Kita juga tidak tahu pasti serangga apa yang membawa. Tapi kita menggunakan ini untuk mengendalikan penyakit yang menyerang tanaman duku kita. Nah, kelima obat ini kita campur para sobat tani. Jadi ini saya akan perlihatkan kepada para sobat tani. Nah, saya biasanya bikin obatnya ini saya masukkan dalam drum ini aja. Jadi ini air. Nah, jadi ini saya pakai ini sekitar 3 atau 4 tutup ya. Nah, masukkan. Oh. Dicampur di dalam drum ini. Nah, kemudian ini juga saya pakai
Ini sekitar 3-4 tutup. Jadi sudah 2 sobat tani. Kemudian insektisidanya. Insektisidanya sekitar 2 tutup ini. 2 takaran. Ini juga, kalau ini karena tutupnya kecil, sekitar 4. Terakhir baru saya masukkan fungisida. Ya, fungisida inilah yang saya tumpahkan ke sini. Nah. Jadi ada 5 jenis obat yang kita masukkan. Kemudian kita aduk. Aduk sampai rata. Setelah rata, ini 1 drum ini sudah siap sobat tani pakai untuk menyemprotkan ke tanaman dukunya. Jadi kita masukkan ke dalam sprayer, nanti akan saya perlihatkan cara penyemprotannya. Karena tanaman dukunya itu tinggi sekali, kita tidak mampu mencemprot ke seluruh bagian tajuk. Jadi hanya sebagian bawah dan yang sampai oleh sprayernya yang kita semprot. Baik, sobat tani, kita akan melihat tanamannya. Para sobat tani, sekarang kita sudah di lokasi percobaan kita. Ini tanaman duku yang terserang jamur. Ini para sobat tani bisa lihat daun-daunnya itu menguning, layu, dan ini sudah mati ini tanamannya para sobat tani. Jadi ini tanaman duku ini sudah berbuah. Tahun kemarin dia sudah berbuah. Kemudian ini sobat tani juga bisa lihat, ya, ini sudah daunnya sudah rontok, sudah habis. Kemudian ini juga sudah habis, dan di sebelahnya itu sudah mulai menguning juga para sobat tani. Nah, kemudian di bagian belakang juga sobat tani bisa lihat, itu tanaman dukunya daunnya sudah habis, sudah rontok, tinggal pohonnya aja yang mengering. Nah, ini tanaman-tanaman yang di bagian belakang ini tanaman dukunya tidak kita kendalikan atau tidak kita semprot dengan obat, ya. Jadi sobat tani bisa lihat, ini tanamannya berangsur-angsur mulai menguning, ada. Kemudian ada yang sudah daunnya sudah kering, ini daunnya sudah habis, hanya cabang-cabangnya aja. Ini jelas terlihat para sobat tani. Dan kalau kita lihat dari dekat, itu kulit batang dari tanaman duku yang terserang jamur ini, itu kulit batangnya mengelupas. Ini sobat tani bisa lihat, ya, ini kulitnya mengelupas. Jadi akibat dari serangan jamur ini menyebabkan batangnya ini mengelupas. Nah, kemudian di kulit batang ini juga banyak terdapat serangga semut. Apakah semut ini sebagai vektornya, saya kurang tahu pasti para sobat tani. Ya, jadi seluruh bagian ini mengelupas. Ini mengelupasnya ketika daunnya sudah belum kering juga sudah mengelupas. Nah, tetapi para sobat tani bisa lihat di sebelah ini berjarak kira-kira 10 sampai 15 meter. Itu tanamannya hijau semua. Ini sobat tani lihat, semua tanaman hijau.
Nah, tanaman ini para sobat tani yang tetap hijau dan tumbuh dengan baik, ini saya perlakukan dengan obat yang tadi sudah saya perlihatkan pada para sobat tani. Jadi tanaman-tanaman ini saya semprot ya, menggunakan campuran insektisida, fungisida, mikroorganisme, kemudian zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuhnya itu yang dikandung oleh merek yang saya pakai itu dari golongan jenis auksin. Jadi sobat tani bisa lihat perbedaan dari tanaman yang kita semprot dan yang tidak kita semprot. Nah, kemudian tanaman yang kita perlakukan ini para sobat tani, ini buahnya lebat sekali, jadi dia bunganya banyak. Ini saya akan zoom, tapi mungkin karena masih sekecil kelereng belum begitu jelas. Nah, tapi ini sobat tani bisa lihat ya, itu yang bergantungan ya. Nih sobat tani bisa lihat nih buahnya ya, banyak tuh sampai ke atas. Nampak itu para sobat tani, jadi buahnya lebat sekali. Kita lanjut. Ini sobat tani bisa lihat bunganya, buahnya ya, bergantungan. Ya, sampai ke atas. Sampai ke bagian bawah. Jadi itulah para sobat ini. Nah, kita lihat struktur batangnya ini mulus, tidak terjadi pengelupasan. Nah, jadi tanaman-tanaman ini saya semprot pakai sprayer itu tidak sampai ke bagian atas, karena sprayer saya nggak nyampai ke atas. Jadi hanya kira-kira ya 3/4 dari tinggi pohon ini saya semprot. Dan yang terpenting di bagian tanah juga saya semprot dengan racikan obat yang sudah kita bikin tadi. Jadi di sekitar tanah ini saya semprot untuk mengaktifkan mikroorganisme yang ada di sistem perakaran ini, supaya dia untuk menguatkan tanaman ini. Jadi pada prinsipnya kalau tanaman ini sehat, dia juga akan mempunyai kemampuan untuk bertahan dari serangan hama dan penyakit. Ya seperti orang lah, kalau orangnya sehat dengan makanan yang bergizi, dia akan mampu menghadapi perubahan kondisi lingkungan segala macam, sehingga lebih sehat. Itu kalau pada manusia. Nah, pada tumbuhan ini kita melakukan seperti pada video sebelumnya sudah saya perlihatkan. Itu kita melakukan pemupukan, pupuknya kita pakai pupuk kandang. Dalam hal ini kita pakai pupuk kandang kambing, tapi sobat tani bisa pakai pupuk kandang jenis lain, kotoran ayam atau kotoran sapi dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita juga melakukan pengapuran supaya tanaman pH-nya juga lebih tinggi, sehingga unsur hara yang tersedia atau yang berada di perakaran tanaman menjadi bisa diambil atau diserap oleh tanaman. Nah, jadi sobat tani lihat ini daunnya semua hijau bersih, padahal jaraknya hanya sekitar 10 sampai itu 20 meter aja.
bahkan ada yang kurang. Nah itu sobat tani bisa lihat di belakang, itu yang terserang, itu yang terserang. Nah, ini semua sehat dan semua duku ini berbuah. Jadi buahnya lebat. Ini kita zoom. Nah itu kelihatan kecil-kecil para sobat tani. Ini juga ya. Jadi ini kondisi duku kita pada bulan Desember, 31 Desember tahun 2022. Mudah-mudahan hasil percobaan yang saya lakukan para sobat tani bermanfaat bagi para sobat tani. Ini sobat tani lihat buahnya ya sekali itu sobat tani. Mudah-mudahan tanaman duku ini mampu bertahan dari serangan penyakit yang mematikan ini. Jadi penyakit ini sudah menyebar luas di sekitar Kasoe ini. Bukan di tempat-tempat lain juga banyak tanaman-tanaman yang mati. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para sobat tani sehingga bisa menyelamatkan tanaman duku dari para sobat tani. Demikianlah para sobat tani, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Di akhir video ini nanti juga saya akan perlihatkan cara penyemprotan yang saya lakukan. Terima kasih. Salam Tani Indonesia. Para sobat tani, saya akan memperlihatkan cara penyemprotan tanaman duku yang mau kita kendalikan penyakitnya. Jadi ini bagian batangnya kita semprot. Termasuk juga bagian perakaran. Jadi bagian perakarannya itu juga kita semprot. Ya, sekeliling ini. Jadi kita untuk mengaktifkan mikroorganisme yang ada di sekitar perakaran. Kalau sobat tani punya semprot yang sistem pompa itu, yang sticknya bisa panjang, nah itu lebih baik lagi sobat tani, sehingga seluruh bagian atas itu bisa kita semprot. Tapi perlakuan yang saya lakukan pada tanaman-tanaman yang duku yang pertumbuhannya bagus ini tidak terganggu oleh serangan hama dan penyakit, hanya seperti ini. Jadi kalau sobat tani punya stick yang lebih panjang itu lebih bagus. Apalagi kalau sobat tani yang masih muda dan masih gagah, bisa tanaman dukunya dipanjat sehingga lebih banyak yang bisa disemprotkan. Demikian, semoga bermanfaat.